Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan baik. Kita bersyukur kita dapat berkumpul di tempat ini kembali itu karena sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan dan hadirat Tuhan. Kita bersihkan hati kita saudara. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hingga kami bisa hadir ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami hingga sampai di tempat ini. Kami dengan selamat. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kau berkati setiap hati kami Tuhan. Berikan kami hati untuk menyembah yang sungguh-sungguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami ya Tuhan, Kau lindungi dalam penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkan-Mu menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu
saudara-saudara kita nyanyikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur buat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita hidup bukan karena seolah-olah karena kuat dan gagahnya kita, saudara, tetapi karena Tuhan. Haleluya. Kami bersedia, kami naikkan datang dalam hadirat. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan untuk bisa ada dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terlebih lagi ini adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, yang Engkau berkata 6 hari kau bekerja, kau kumpulkan rezekimu untuk engkau dan keluargamu. Namun ada 1 hari di mana harus kau kuduskan dan aku akan bertemu dengan engkau. Dan hari itu adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau. Dan inilah ucapan syukur karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama dalam suatu ibadah. Ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang memberikannya kepada kami. Dan hidup yang Engkau berikan sampai hari ini juga adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya dalam ibadah ini tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Biar kiranya segala puji, segala sembah, dan apapun yang kami lakukan, biar kiranya semua adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik itu tim IT, memberkati singer, song leader, para pemain musik, demikian juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Ketika kami datang kepadamu, bukan berarti kami kuat, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terkadang kami datang dengan berbagai masalah kami yang begitu rumit, yang begitu sukar, begitu sulit. Tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu itu sangat mudah, karena Engkau Allah. Cukup Engkau katakan selesai, maka semuanya menjadi selesai. Karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau kenal kami secara pribadi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar kiranya terus Engkau bekerja bagi kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran,
firman yang hidup, firman yang membimbing kami, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan ketika kami susah dan putus asa. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Engkaulah yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini dalam ibadah kita seperti biasa ya, kita akan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga akan bisa melakukannya bersama-sama. Ada beberapa yang lokasinya dekat gereja sini, ya dia sudah ambil dulu untuk orang tuanya atau untuk siapa gitu ya. Rotinya boleh saja, yang kau pakai apapun, yang penting kau mengerti, kau pahami tentang roti dan anggur itu. Oke, kita akan baca satu ayat. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Dulu Gerbang Elok ya, karena ini terjemahan baru, Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Sampai di situ. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi hari itu seperti biasa, kebiasaan di sana rupanya ya, jam 3 petang Petrus dan Yohanes ke bait Allah ya untuk berdoa. Ya pokoknya dia ke bait Allah gitu ya. Jadi ke bait Allah, lalu diceritakan di situ ada seorang yang lumpuh dari kecil, kagak bisa jalan, taruh di pintu gerbang. Supaya ngapain? Ya itulah, memohon, ada yang berbelas kasihan, memberikan sedekah gitu ya, sebagian miliknya. Jadi kerjanya ya dia meminta-minta. Seperti itu kita baca. Nah, Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi memang namanya juga bait Allah. Allah ada di dalam baitnya. Walaupun Allah itu kan omnipresent, bukan? Allah bisa ada di mana saja, di rumah kita, waktu kita di jalan, waktu kita di mobil, waktu kita lagi di dalam bahaya, Allah bisa ada. Tetapi dalam konteks ini yang paling biasa, usually, yang kalau mau bertemu Allah itu di rumahnya. Ya, saudara mau ketemu saya nih, jangan di pasar, di mall, nggak ketemu. Di mana? Yang paling gampang di mana? Iya, di rumahnya. Iya, temu saya. Dulu ada seorang bekas bekerja lah gitu ya, kan waktu itu masih sangat aktif. Dia cerita sama anak saya masih kecil, aduh kalau mau ketemu bapakmu itu sukar. Gitu ya, ada di proyek sini, ntar ada di proyek sana, waduh sukar. Iya sukar. Kalau mau ketemu di mana? Di rumahnya. Ya, di rumahnya. Begitu juga
Petrus, Yohanes ke rumah Tuhan. Karena kalau mau ketemu Allah di rumahnya. Jadi sumbernya itu ada di rumah Tuhan sebenarnya. Tetapi aneh ya, banyak orang nggak mau. Kalau tahu itu tempatnya beribadah, tempatnya mengucap syukur, tempatnya memohon, bertemu dengan Tuhan yang paling sakral, paling ideal, yang nggak terganggu gitu ya, di rumah Tuhan toh. Tapi anehnya orang nggak mau. Udahlah Pak Pendeta, kan sekarang bisa online. Ya nggak salah sih ya, kenal baik, udah ya kan. Kita ini gereja kecil toh, jadi kenalnya tuh akrab banget gitu ya. Udah, nanti aku tinggal telepon aja, kalau ada halangan tinggal telepon. Sama saudara-saudara yang lain juga, udahlah nggak usah datang. Tapi tahu di rumah Tuhan itu tempatnya, tempat engkau curhat, engkau memohon, engkau berdoa. Buktinya Petrus dan Yohanes juga ke rumah Tuhan. Apakah engkau lebih hebat dari Petrus dan Yohanes gitu ya? Ya at least seminggu sekali lah. Kalau dulu kan hari Rabu ada acaranya, hari Kamis ada, hari Jumat malam doa, hari Sabtu juga konseling, hari Minggu ibadah, penuh bener. Sekarang udah deh, nggak usah dah. Gitu ya. Ya bagaimana engkau dengan Tuhan? At least paling tidak di hari Sabat, ya seminggu sekali lah, gitu ya, ada di rumah Tuhan. Dan Petrus, Yohanes ada di rumah Tuhan. Jadi kalau kita sampai tidak lagi bergairah, waduh, harus dipertanyakan tuh. Jangan-jangan kau sudah berpaling. Jangan tunggu, maaf ya, jangan tunggu sampai musibah datang. Atau justru kumpul-kumpul nih, kumpul, tapi Allahnya nggak ada. Bukan nggak mungkin tuh. Berasanya sih udah vulgar aja, woi aku nih, wah nyanyi-nyanyi, loncat-loncat. Tapi ternyata Allah nggak hadir. Suatu dilema ya. Di suatu sisi kadang-kadang ke rumah Tuhan juga jadi merasa enggan. Tapi ada juga yang bersemangat, tapi Allah justru nggak hadir. Loh, aneh bukan? Pasti ada sesuatu ya. Tapi kita nggak bahas sampai ke situ. Cuman kita tahu bahwa di rumah Tuhan itu pasti segala-galanya, karena Tuhan ada di rumahnya. Lalu ada seorang yang lumpuh ditaruh di pintu gerbang setiap hari untuk memohon belas kasihan. Kita baca dulu deh, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sampai di situ aja deh. Petrus mau masuk bait Allah lewat pintu gerbang toh. Lalu orang itu lihat, ini bosnya nih, Petrus dan Yohanes, rasul. Ini bosnya pasti sedekahnya gede. Kalau yang biasa-biasa segitu, masa ini bosnya kecil.
Kan kalau ngajarin katanya harus mengasihi, mengampuni, gitu toh ajaran Yesus. Jadi dia berharap, nggak salah tuh berharap begitu. Wah, ini dia nih berharap gitu ya, berharap. Jadi dia memandang berharap si Petrus dan Yohanes. Mungkin ada beberapa juga yang ikut mau masuk ke Bait Allah juga ngeliatin gitu ya. Jadi wih, main lihat-lihatan nih gitu. Lalu Petrus bilang, ya, dan seterusnya ya, saudara baca aja ya, terus bilang dan seterusnya. Lalu akhirnya terjadi mukjizat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ke rumah Allah itu baik. Itu memang sangat baik karena kita bertemu dengan Allah. Tetapi ke rumah Allah bisa juga cuma di pintu doang, atau masuk ke dalam juga ada. Dan yang ke rumah Allah itu bermacam-macam motivasi, dan itu nggak salah, itu hak seseorang bermacam-macam motivasi untuk datang ke rumah Allah. Kalau yang tadi di depan pintu jelas dia mohon sedekah. Bukan nggak mungkin kalau ke rumah Allah ada motivasi. Aku mau ke rumah Allah sekalian kenapa? Pendetanya itu pengusaha. Siapa tahu aku dikasih job, ada proyek, atau nanti aku ketemu dengan beberapa jemaat, siapa tahu ada pekerjaan, sekalian beribadah, sekalian dapat sesuatu. Wih, berkat tuh. Halo. Ada juga macam-macam lah, cari jodoh. Oh, di mana? Mamaku bilang kalau cari istri atau cari suami di gereja, karena di gereja itu orang baik semua. Gitu ya. Dulu ada anak muda, ini benar, dulu baru mulai remaja, datang sama saya, Om, saya mau pamit dari gereja ini. Loh, kenapa? Apa kau ada benturan gitu ya, atau tersinggung? Enggak, Om. Kenapa? Gitu ya, kita akan akar tuh. Lalu dia bilang begini, Om, saya pengen punya pacar, cuman di sini saya lihat-lihat nggak ada. Dia bilang gitu. Loh, saya kaget loh. Oh, kok jadi ke gereja mau cari pacar tak? Di sini nggak ada katanya. Yang ada sih yang saya mau, dianya mau sih, mau muntah gitu ya. Ada yang dia mau, saya nggak mau, Om. Jadi saya pamit, Om. Saya mau cari di tempat lain. Aduh, cetek bener sih imannya. Saya nggak bisa melarang toh, nggak bisa melarang. Tuhan terlalu berkuasa. Kalau Dia temukan tulang rusukmu dimanapun, Tuhan bisa. Ya, Tuhan bisa. Pikirnya dia, Tuhan itu udah nggak sanggup lagi. Seperti itu. Jadi bermacam-macam orang datang ke rumah Tuhan. Termasuk si lumpuh ini juga ada di rumah tiap hari loh. Saudara ke rumah Tuhan tiap hari enggak? Dia tiap hari. Tiap hari dikatakan
dari kecil ada di rumah Tuhan, cuman di pintu gerbang doang, nungguin sedekah. Kalau firman Tuhan bilang, berilah maka engkau akan diberi, gitu kan. Ada ayat bilang memberi lebih mulia ya daripada menerima. Jadi ke rumah Tuhan itu bermacam-macam motivasi. Tetapi kita di sini pasti motivasinya benar semua, bukan? Kita bisa mengucap syukur karena kalau kita ada sampai hari ini. Memang Tuhan nggak menjanjikan langit yang selalu cerah gitu ya, istilahnya semuanya lancar, semuanya baik. Masalah itu pasti ada. Hidup itu pasti ada masalah. Yang namanya hidup, berarti kok masih hidup tuh. Tetapi Allah tidak pernah tinggalkan. Kau harus kuat bersama dengan Allah dan jadi berkat, bukan memohon berkat. Cobalah jadi berkat. Lalu kita nggak usah baca ya. Petrus bilang, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, di dalam nama Yesus Kristus bangkit kau berjalan. Lalu kalau kita baca, lalu si lumpuh itu mata kakinya semua jadi kuat, lalu dia berdiri diangkat dan mujizat terjadi. Yesus memberikan lebih daripada emas perak yang sekarang harganya naik terus ya. Halo, udah berapa tuh sekarang? Lebih, Yesus bisa berikan lebih, yaitu di dalam nama Yesus. Kalau engkau sebut nama Yesus begitu saja memang gak berarti apa-apa. Kalau kau sebut dalam nama Yesus dengan iman dan percaya, kau sudah paham. Dan kau akan lihat Dia adalah Allah yang hidup. Mungkin bisa saja kita datang ke rumah Tuhan dengan motivasi yang salah. Tetapi ketika kita perbaiki, lalu kita mengerti, dan itu akan menjadi mulia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan makin mengasihi engkau. Dan kau akan lihat bahwa Allah terus bekerja dalam banyak hal. Apapun, sebab Dia berjanji akan memelihara kita selama kita di dalam dunia sampai kita bertemu dengan Dia. Engkau mungkin gak merasakan, tiap hari kau kerja bolak balik keluar kota, nyetir lewat tol dan sebagainya, aman-aman aja tuh. Mungkin kau gak tahu berapa banyak kecelakaan yang Tuhan jagain dan kau santai saja. Begitu baiknya Dia, Bapa yang mengasihimu, menjagai. Ketika anakmu masih kecil, dia main-main, dia nggak tahu di atas lemari itu ada barang yang mau jatuh, lalu kau diam saja. Wah, si mama itu loncat, dia tangkap itu barang. Itu anak ketawa-ketawa, dia nggak tahu itu bahaya, dan si mama nggak cerita. Begitu banyak masalah, begitu banyak musibah, kita nggak merasakan. Kita merasa nyaman-nyaman aja, tuh biasa aja. Allah jagain kita. Ya seperti Allah menjaga, seperti menjaga biji matanya. Dijaga dengan hati-hati. Jangan sampai sedih, jangan sampai kesel, jangan sampai putus asa. Ketika putus asa buru-buru. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Allah. Kita baca satu ayat terakhir. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi itulah kuncinya. Ketika dalam banyak masalah, salah jalan, salah prediksi, ya itulah, jangan kita bilang karena manusia itu lemah.
Ketika engkau bersama dengan Tuhan, kau akan jadi kuat. Janji Abraham, janji berkat, janji pertolongan, janji perlindungan menjadi milik kita juga. Jadi kita yang dulunya kafir, yang dulunya nggak mengenal Allah, berhak menerima janji Allah karena kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang benar-benar ayat yang terakhir kita mau simpulkan. Kita lihat tadi Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini adalah ayat penutup. Di dalam Yesus dan dia percaya, maka terjadilah mujizat. Maka terjadilah mujizat. Kenapa Allah masih mau melakukan mujizat? Mestinya nggak usah dong. Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah dalam saat Yesus Kristus, dan sekarang Allah dalam Roh Kudus, Allah yang sama, Allah yang berkuasa. Dia masih mau melakukan mujizat supaya dunia bisa melihat Kristus dalam hidupmu, supaya engkau bisa menjadi saksi. Mereka nggak sempat datang mendengarkan, mereka nggak sempat duduk ikut persekutuan, tetapi melihat hidupmu lebih daripada cukup untuk melihat Kristus ketika Allah melakukan mujizat. Dan itu salah satu tanda bahwa Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sama, dia sudah berkorban di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu semua mengingatkan kepada kita bahwa korban Kristus mau menunjukkan bahwa dia mengasihi kita, dia peduli sama kita, dan kitanya yang terkadang enggak ngerasain begitu. Tetapi sesungguhnya hari ini, ya kata Yesus, perbuatlah itu untuk mengingatkan akan aku sampai aku datang kembali. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus, singer, song leader, saudara juga yang di rumah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kita angkat pujian. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kita katakan kembali, ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. ku ada sebab anugerah-Mu,
Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini di hari ibadah di minggu pertama di awal bulan kami melakukannya dengan sakramen perjamuan suci atau perjamuan kudus. Kami mohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Seperti apa yang Kau katakan, perbuatlah untuk mengingat akan aku. Kau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur, sehingga siapapun kami yang makan roti dan kami mengimani, maka firman-Mu berkata, bilur-bilurku membuat engkau jadi sembuh. Demikian pula juga anggur Tuhan yang merupakan lambang darah-Mu. Biar kiranya Engkau kuduskan, Kau sucikan, dan Kau turunkan berkat-Mu, sehingga siapapun yang minum anggur mendapat kekuatan yang baru, disucikan dalam suatu kehidupan yang baru, diberikan kekuatan oleh Engkau, supaya kami makin dikasihi oleh Engkau. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Ketika sakit, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Dosa-dosa diampuni, kutuk-kutuk keturunan sakit penyakit dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. selamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Ya Tuhan. Yesus. terima kasih Yes, katakan terima kasih Tuhan. anugerah-Mu buat Hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan, ku kan memuji-Mu.
kita pegang roti di tangan-tangan kita, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga bisa melakukannya bersama-sama. Ini adalah roti lambang tubuh Yesus yang hancur. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Demikian juga cawan, kau pegang, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah anggur yang melambangkan darah Kristus yang tumpah. Cukup setetes darah Kristus saja untuk menghapus setiap kesalahanmu, setiap sakit penyakit permasalahanmu, karena darah itu sangat berkuasa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Ya segenap hidupku Dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. sekarang Tuhan Engkau jamah kembali. Dia jamah. Tuhan memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan. Damai di hatiku. Dan semua berubah di dalam tangan-Mu yang kuat. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yang merasakan jamahan Tuhan, yang ingin dijamah, angkat pujian ini dengan percaya. Ya Tuhan, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Jamah Roh Kudus, berikan kekuatan, berikan kuasa yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang khusus, hari yang spesial, di mana Engkau datang untuk menjamah setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan kuasa Roh Kudus-Mu yang baru, dan kami hidup bersama dengan Engkau. Apa yang menjadi permasalahan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah terlambat, dan Engkau juga tidak pernah keliru. Engkau melihat setiap kami, Engkau melihat setiap hati yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dengan iman, dengan percaya, mengucap syukur dan bersuka cita. Kita terima berkat perjamuan kudus bersama-sama, kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku